Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somahdu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afika ya Allah wa malana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waradina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadharah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, para asatid wal asatidah, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh para pejuang kesadaran fafiru ilallah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada yang terhormat dan termulia Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada seluruh jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan, khususnya beliau Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada para pengurus dan pengamal dimanapun berada, khususnya para pengurus dan pengamal di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, rahimah wa hadakumullah. Dalam kesempatan yang penuh fadl dan barokah Allah pada detik hari ini, tiada kata yang patut kita lantungkan dan kita sanjungkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan kepada kita semua, dan juga melimpahkan kesempatan, kemampuan, kesempatan hidup bagi kita semua, yang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan, terutama dalam melaksanakan Mujadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Tengah yang ke-42 ini. Untuk itu, mari anugerah kenikmatan Allah ini kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sholawat bersalam barokah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya dan semurni-murninya, mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan junjungan kita, pemimpin umat pembawa syafaat, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi musholatu wassalam, dan tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Mudah-mudahan terlimpah ruah kepangkuan para kekasih Allah, para ahbabillah, para auliaillah, min awalihim ila akhirihim,
khususon Sultan Auliya'i Ghauthi hada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barakatihim amin wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafa'atihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan pelaksanaan Mujadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul mampu membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya, khususnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini menjadi bangsa dan negara umat masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para peserta Mujadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita menyadari bahwa pelaksanaan Mujadah Nisfu Sanah Provinsi Jawa Tengah pada saat ini yang kita laksanakan yang ke-42 ini, yaitu dalam situasi kondisi kita tidak bisa berkumpul menjadi satu tempat, tapi berjauhan di tempat kita masing-masing dengan mengikuti sistem virtual atau live streaming. Yang tentunya semua itu menyadarkan bagi kita semua bahwa kita semua harus menyadari situasi kondisi yang semacam ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam pelaksanaan mujadah ini di tempat kita masing-masing, mudah-mudahan tidak mengurangi secara hikmah, secara nilai pelaksanaan Mujadah Nisfu Sanah, dan mudah-mudahan tetap membawa nilai manfaat barokah yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi umat masyarakat jami'al alamin, yang sehingga betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bagi kita seorang mukmin atau kaum muslimin, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, terutama dalam situasi kondisi yang seperti ini, adalah menyadarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu itu adalah betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlewat sedikit pun segala persoalan situasi kondisi di alam jagat makhluk ini, kecuali semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath, insya Allah ayat 48. Saya kutip, Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran au arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabiron. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat masyarakat, maka siapakah gerangan seseorang yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagimu atau Allah menghendaki manfaat bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, sehingga semua persoalan situasi kondisi, mungkin pelaksanaan Mujadah Nisfu Sanah tidak berkumpul jadi satu tempat. Ini adalah semua hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga jangan sampai di hati kita masing-masing yang sudah mengenal ajaran tauhid, ajaran lillah, billah, dan seterusnya, sampai hati kita tidak terima, tidak ridho, kecewa, dan lain sebagainya, maka itu akan mengotori kesucian hati kita yang selama ini telah kita pupuk dengan ilmu kesadaran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita harus pandai mengambil hikmah segala apa yang terjadi. Karena di dunia ini isinya hanya dua. Kalau tidak fitnah, ya ketemunya fitnah. Kalau tidak ketemu hikmah, pasti ketemunya fitnah. Maka bagi kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah, semua itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa segala sesuatu ini bisa kita ambil hikmah untuk lebih meningkatkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, pelaksanaan kegiatan mujahadah nisfu sanah dalam tempat kita masing-masing dalam situasi seperti ini menyadarkan kepada kita semua betapa segala sesuatu yang disebut perkumpulan, yang disebut persahabatan, hakikat persaudaraan, itu bukan sekedar bisa ketemu berkumpul secara fisik. Hakikat persahabatan, hakikat persaudaraan, hakikat keakraban, itu tidak hanya ditentukan oleh kondisi kita berkumpul jadi satu tempat, bertemu secara fisik. Tapi lebih bernilai keakraban ikatan batin kita masing-masing. Sambungnya rasa hati di antara kita, para pengamal sholawat wahidiyah. Insya Allah, seandainya hati kita semua antar pengamal sholawat wahidiyah dimanapun berada, sudah menjadi kolbun wahid, satu hati gerak yang sama, niat dan tujuan yang sama, punya kehendak untuk menuju sadar kepada Allah yang sama, ada keakraban batiniah di antara kita semua, ada sambung rasa di hati kita semua, maka meskipun berjarak sangat jauh, tidak jadi satu tempat, akan muncul istilah jauh di mata, dekat di hati. Sebaliknya, meskipun secara fisik kita dekat, tapi kalau hati kita tidak akrab, tidak sambung, pasti akan terjadi perselisihan dan akan terjadi saling permusuhan. Maka yang menentukan bisa bertemu atau tidak, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, di antara kita para pengamal sholawat wahidiyah, ini yang menentukan adalah kondisi keakraban ikatan batiniah di antara kita semua. Ada sambung rasa di antara kita semua. Sebab para hadirin wal hadirat, di antara kita masing-masing, di antara kita semua, nanti akan bertanggung jawab secara pribadi-pribadi. Bertanggung jawab secara personal, secara individual. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohinatun illa ashabal yakin. Tiap-tiap diri seseorang akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
kecuali golongan kanan. Dalam satu riwayat yang disebut golongan kanan adalah golongan orang yang punya keyakinan, punya kesadaran lahir batin kepada Allah, yang bisa ditunjukkan ciri lahiriahnya, mungkin punya amalan yang sama. Tapi inti pokoknya punya keyakinan yang sama, punya kesadaran yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut golongan kanan. Sebab meskipun punya amalan sama, yang dibaca sama, misalnya sama-sama Allahumma ya wahidu ya ahad, sama-sama disebut mujahadah yang dibaca sama, tapi kalau keyakinannya berbeda, kondisi hatinya tidak satu arah, maka jangankan di akhirat bisa bertemu dan berkumpul, di dunia saja sudah sangat sulit dipertemukan. Bahkan mungkin terjadi saling gesekan, saling permusuhan, saling curiga, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, satu kesadaran yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diikat ketauhidan kepada Allah, sama-sama menuju ilmu kesadaran. Itulah yang disebut golongan kanan, orang-orang yang mendapat keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada. Maka Allah pun menegaskan pula, berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Pada intinya, orang yang disebut golongan kanan, yang satu hati, qalbun wahid, yang disebut orang-orang yang mendapat anugerah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang berteman, lahir batin, yang dilandasi dengan ajaran lillah billah dan li rasul bi rasul. Itulah yang disebut orang betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut golongan yang mendapatkan anugerah, satu kelompok bisa bertemu dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tentunya satu jalan untuk mengikat satu keyakinan yang disebut sadar lillah billah, yang bisa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut golongan kanan tadi, orang-orang yang betul-betul sadar kepada Allah, maka wajib mencapai proses yang semacam itu. Untuk mencapai sadar lillah billah harus diawali dengan penerapan penjiwaan lirrasul birrasul. Karena Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat mengikuti rasul, lirrasul birrasul, faqad ata Allah, maka orang itu telah dihukumi taat kepada Allah, maka dihukumi telah menyadari
dan menerapkan lillah billah, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di samping kita wajib melaksanakan tuntunan secara syariat bimbingan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat wajib pula dalam hati kita harus senantiasa ingat dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab meskipun orang itu secara syariat telah mengikuti tuntunan beliau Rasul, memperbanyak amalan-amalan bimbingan Rasul secara sunnah, tetapi dalam hatinya belum ditemukan rasa ingat dan cinta kepada Rasul, maka dia masih jauh bisa sambung mendapatkan bimbingan secara lahir batin kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati kita masih jauh dengan beliau Rasul, otomatis akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan sulit menempuh kesadaran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Syamsuddin Ibnu Qayyim di dalam kitab Jala'ul Afham, insyaallah nomor 323, beliau menegaskan, innaha sababu lidawami mahabbatihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tudha'ifiha wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi wa illam yajid fi wujudika hadil mahabbah fa'lam annaka naqisul imani fastaghfirillaha wattadarru'i wa tub ilaihi min dzunubika. Beliau Syekh Syamsuddin menegaskan, sesungguhnya kedekatan hatimu kepada Rasul, seringnya kau panggil-panggil Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Juga dengan memperbanyak bacaan sholawat adalah menjadi sebab untuk lestarinya dan meningkatnya rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk lestarinya dan meningkatkan rasa ingat kepada baginda Rasul, dan itu menjadi syarat ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan ikatan iman yang sempurna menuju kepada Allah kecuali lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya dalam jiwa kita, dalam hati kita, lebih-lebih orang yang mengaku ahli sholawat, banyak mujadahnya, masih belum ditemukan rasa cinta, rasa ingat kepada baginda Rasul, maka ketahuilah bahwa dalam hati kita imannya itu masih sangat tipis, bahkan mungkin sering hilang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintah untuk segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangisi dosa-dosa kita semua. Maka hadirin, hubungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju kedekatan kepada Allah ini adalah sangat mutlak dibutuhkan oleh setiap insan manusia. Sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Musa pernah dinasihatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini seorang Rasul yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Disebut kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat, Nabi Musa dinasihatin oleh Allah
Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah kamu ingin agar aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapan daripada lidahmu sendiri, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu ke badanmu, daripada cahaya matamu pada matamu sendiri? Apakah kamu ingin agar aku lebih dekat darimu seperti itu?" Nabi Musa menjawab, "Ya wahai Tuhanku, aku ingin lebih dekat kepadamu." Maka Allah menegaskan, "Jika kamu ingin lebih dekat dirimu dengan aku, agar aku lebih dekat dengan dirimu, maka perbanyaklah membaca sholawat atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Padahal beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir di atas permukaan bumi ini. Tapi Allah sudah berpesan kepada Nabi Musa, jika ingin dekat dengan Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya yang punya jabatan Nabi dan Rasul, sumber penciptaan makhluk, hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran 30 juz, tidak ada Nabi dan Rasul yang disebut jabatannya kecuali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah memanggil Rasulullah dengan namanya. Kalau ada ayat Al-Quran, firman Allah menyebut nama Muhammad, pasti diiringi nama jabatannya. Sebagai halnya Allah memanggil, atau ada ayat Al-Quran yang menegaskan nama Muhammad, "Wa ma Muhammadun illa Rasul", pasti ada diiringi sebutan jabatannya. Namun bagi nabi-nabi yang lain, Allah cukup memanggil namanya saja. Bagi rasul-rasul yang lain, nabi dan rasul, untuk diyakini ada 25 nabi dan rasul, semuanya dipanggil namanya, kecuali beliau Rasul. Jika Allah memanggil kepada Rasulullah SAW, pasti dengan sebutan jabatannya, "Ya ayyuhar Rasul", "Ya ayyuhan Nabi", dan lain sebagainya. Tapi Allah memanggil Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, cukup "Ya Adam", "Ya Musa", "Ya Isa", "Ya Ibrahim", dan lain sebagainya. Maka beliau Rasul disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, kekasih Allah, hakikat sumber perwujudan seluruh makhluk. Maka yang punya jabatan nabi dan rasul hanyalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, para hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah, dalam situasi kondisi yang seperti ini, mungkin kondisi pribadi kita masing-masing, termasuk orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti ahli ibadah, tidak ngerti ilmu, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menempuh keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang perlu kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya masih teka-teki bagi kita semua. Namun dalam kondisi yang semacam itu, kita masih dipertemukan dengan amalan sholawat wahidiyah. Masih dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Yang sehingga sedikit banyak dengan hasil kita mujadah, bersungguh-sungguh mujadah,
mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanggil-manggil baginda, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sedikit banyak kita telah menikmati ilmu kesadaran, ilmu ketauhidan. Meskipun itu bisa lestari, tapi harus kita mampu menjaga sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Karena pada intinya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencintai kita, maka otomatis Allah akan mencintai kita pula. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ridho pada diri kita, pasti Allah akan juga ridho pada diri kita. Tidak mungkin akan terjadi sebaliknya. Maka dalam hadis qudsi Allah menegaskan, ya Muhammad, ja'altuka dzikron min dzikri, wa man dzakaraka faqad dzakaroni, wa man ahabbaka faqad ahabbani. Wahai Muhammad, aku menjadikan engkau itu menjadi perantaraan untuk menuju kepadaku. Maka barang siapa yang menyebut-nyebut dirimu Muhammad, barang siapa yang ingat kepadamu, maka orang itu dihukumi telah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang cinta kepadamu Muhammad, maka orang itu telah dihukumi cinta kepada Allah. Wal musalliyah natikun bidzikrillah. Maka orang yang membaca sholawat itu telah dihukumi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita membaca sholawat, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di situ nama Allah sudah ikut kesebut. Demikian pula ketika kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, nama Allah pun sudah ikut kita sebut. Yang sehingga orang memanggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah, menurut para ulama sudah dihukumi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah dihukumi zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang panjang, diberi kemampuan, diberi bisa aktivitas dan lain sebagainya, dan kita telah mendapatkan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah berupa amalan sholawat wahidiyah ini, mari betul-betul kita tingkatkan, kita jaga dengan sungguh-sungguh, kita rawat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyesal suatu saat bimbingan yang berupa amalan sholawat wahidiyah ajaran tauhid ini, jika tidak kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, maka suatu saat akan diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadzal zaman radhiyallahu an. Jangan sampai kita menyesal. Lebih-lebih suatu saat kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa kesempatan itu sulit kita dapatkan. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman seperti ini. Maka kita harus betul-betul meningkatkan mujadah-mujadah kita. Jangan hanya bernilai formalitas saja apa yang telah kita lakukan. Mujadah jangan menunggu ada instruksi. Mujadah jangan menunggu jika berkumpul dengan teman lain sebagainya dengan jamaah. Karena masing-masing adalah punya tanggung jawab secara pribadi-pribadi. Masing-masing di antara kita akan berhadapan di pengadilan Allah secara pribadi-pribadi. Yang sehingga kualitas diri kita, kesadaran diri kita, meningkatnya mujadah diri kita di tempat kita masing-masing,
dimanapun dan kapanpun kita ada. Itulah nilai kesadaran yang akan kita rasakan, dan itulah anugerah yang akan kita rasakan sendiri-sendiri. Wa insya Allah jika kita lakukan secara gerak bersama-sama dimanapun dan kapanpun kita ada, insya Allah jika satu hati, satu keyakinan, satu tujuan, pasti oleh Allah akan dipertemukan lagi besok di yaumil qiyamah di bawah naungan bendera fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebab suatu saat para hadirin wal hadirat dimanapun berada, suatu saat kita akan dikejutkan, kita akan disaring, diseleksi oleh alam. Siapa yang sungguh-sungguh juga akan kelihatan, siapa yang tidak bersungguh-sungguh juga akan kelihatan. Itulah penyesalan mulai dirasakan. Bahkan sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Naml, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah fakullun atahu dakhirin. Pada suatu saat, pada hari di mana tiupan sangkakala didengungkan, pada saat itu semua manusia, makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya terkejut, menjerit, menangis, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah sambung sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulun atahu dakhirin. Semua di antara kita semua, makhluk semua, umat manusia, berbondong-bondong menuju kepada Allah, dakhirin, dalam keadaan menundukkan diri, sambil menangis, dalam hatinya masih teka-teki, aku ini selamat atau celaka, aku ini selamat atau celaka, sengsara selamanya-lamanya atau bahagia. Itulah teka-teki yang akan dirasakan oleh setiap manusia ketika amal ibadah, doa permohonan, taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Maka dari itu, mari kita sadari dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyesal di saat kesempatan itu sudah tidak pernah kita dapatkan. Banyak orang-orang yang sudah menyesal ketika kesempatan sudah tidak didapatkan. Lebih-lebih ketika ruhnya sudah ada di tenggorokan. Lebih-lebih ketika dia sudah di alam baka, alam kubur. Sudah bisa dirasakan akibat perbuatannya di saat hidup di dunia. Jika kita menyadari hal yang demikian, pasti kita akan mempersiapkan diri. Maka sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Lau ta'lamu ma'a'lamu, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kasiron, fakharastum ila su'adati wa taldamuna sudurakum wa taj'aruna ila rabbikum." Rasulullah menegaskan, wahai umatku, seandainya kamu semua mengetahui, meyakini tentang apa yang telah aku ketahui, keadaan di akhirat, keadaan di neraka, begitu pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu beratnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya engkau mengetahui seperti apa yang telah aku ketahui, seandainya engkau meyakini seperti yang telah aku yakini, kata Rasul, pasti kamu akan banyak menangis, banyak menjerit, meneteskan air mata. Bahkan kamu akan mencari tempat yang tinggi, naik di atas bukit, di atas gunung, berteriak-teriak mohon ampun kepada Allah.
sambil memukul dadamu masing-masing, kata Rasul. Karena begitu menyesalnya, begitu takutnya akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga apabila semua yakin keadaan, setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawaban, pasti semua itu akan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan mujadah-mujadah, meningkatkan kesadaran lillah billah dimanapun dan kapanpun kita ada, tanpa menunggu situasi yang lebih mencekam lagi. Maka dari itu, mari dalam kesempatan mujadah nisfu sanah Provinsi Jawa Tengah ini, dalam situasi kondisi yang seperti ini, mari kita bersungguh-sungguh menangis, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum nanti kita dikejutkan oleh keadaan yang lebih mengerikan lagi. Karena kondisi alam sudah seperti ini. Jika kondisi alam sudah akan menghancurkan seluruh keadaan dengan berbagai macam musibah, bencana, malapetaka di mana-mana, maka disitulah manusia baru menjerit kepada Allah. Namun ceritanya sudah sia-sia karena sudah tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Maka dari itu mari sejenak kita tundukkan kepala, kita rendahkan dalam hati, merasa sebagai hamba yang dhaif, hamba yang bermulan dosa. Mungkin situasi kondisi bahkan munculnya wabah berbagai macam virus, musibah bencana ini adalah akibat kezaliman, akibat perbuatan maksiat dosa diri kita masing-masing. Kita jangan menyalahkan orang lain, mari kita belajar mengkoreksi diri kita masing-masing. Dengan meneteskan air mata, mengakui segala dosa kesalahan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dosa maksiat, kurang tata krama, kurang adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga dosa maksiat kepada beliau di hadza zaman radhiyallahu an, dan juga kesalahan dosa-dosa kita sesama umat manusia kepada kedua orang tua kita. Mari kita akui dalam suasana mujadah nisfu sanah ini, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala musibah bencana yang menimpa di belahan dunia ini, terutama di negara kita Indonesia ini, segera berakhir dan betul-betul dijadikan negara, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akhirnya bisa beraktivitas kembali seperti semula dan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. 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 Mari para pemirsa hadirin hadirat, para pengamal sholat wahidiyah dimanapun kita berada, mari betul-betul kita merintih menangis. Mungkin situasi kondisi semacam ini, mungkin mujadah kita, mujadah nisfu sanah di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini, bisa saja yang terakhir kalinya.
Mungkin setelah ini kita tidak bisa mujadah lagi. Mari kita bersungguh-sungguh sebelum kita nanti menyesal. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Mari sekali lagi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasim bi adati maklumatillahi wa fuyudati wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasim bi adati maklumatillahi wa fuyudati wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'atin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'atin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Hadirin wal hadirat, mari dalam sholawat yang kedua ini, nanti ketika kita membaca wa tamama maghfiratika ya Allah, mari kita getarkan hati kita. Kita rasakan, kita akui dosa-dosa kita. Mari seakan-akan kita sudah ada di dalam neraka. Sudah ada di depan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita getarkan hati kita. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu yang sempurna ya Allah. Mari kita getarkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita betul-betul nanti akan menyesal ketika Allah sudah murka dengan di pengadilannya. Mari para hadirin hadirat. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina
wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa wiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati baril waqta hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah
wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama ma'abbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturikona fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nataharraka wa la daskuna illa biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi adiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah
وانظر إليها سيدي بنظرة موصلة العذرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إليها سيدي بنظرة موصلة الحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إليها سيدي بنظرة موصلة العذرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إليها سيدي بنظرة موصلة العذرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة العذرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة العذرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت إلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت إلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت إلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل الأدم مسرعين في الواقتيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرب توادنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل الأنام مسرعين في الواقتيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرب توادنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل الأنام مسرعين في الواقتيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرب توادنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل الأنام مسرعين في الواقتيات لرب العالمين
Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in fil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in fil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in fil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadha zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadha zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadha zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah, 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 fafiru ilallah. Wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zauqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zauqa.
wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Bismillah. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, para peserta mujadah nisfu sanah yang saya hormati, dengan husnudon husnul yakin, doa permohonan mujadah kita di tempat kita masing-masing dalam rangka mujadah nisfu sanah, doa bersama untuk kepentingan umat masyarakat bangsa dan negara khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga mampu membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya, manfaat secara pribadi, keluarga dan umat masyarakat lahir batin dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta, mari kita tingkatkan mujadah-mujadah kita tingkatkan kesadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan doa permohonan untuk kepentingan umat masyarakat. Kita menjerit kepada Allah agar umat masyarakat segera senantiasa secara secepat kilat diberi kesadaran berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam ikut pelaksanaan mujadah nisfu sanah yang ke-42 Provinsi Jawa Tengah ini. Dengan segala kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan semua pihak, khususnya dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah, wa min ghauti hadha zaman radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.